Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berada di pojok moderasi UIN Raden Intan Lampung. Pada kali ini kita bersama dengan Mas Zaki Khairul Umam, yang mana beliau ini adalah sebagai direktur ya, wakil direktur di lembaga Abdurrahman Wahid Center, dan beliau itu juga merupakan tokoh moderat dalam banyak kajian riset beliau yang berkaitan tentang beberapa kajian-kajian moderasi dalam beragama. Oke, baik, kali ini kita akan berdiskusi dengan beliau dengan tema revitalisasi kemajuan peradaban Islam Nusantara. Dalam hal ini mungkin ada beberapa hal yang penting untuk kita diskusikan. Ada beberapa hal mungkin yang bisa dipaparkan oleh beliau. Di antaranya mungkin bagaimana sih tentang corak keislaman di Nusantara ini, misalnya dari sisi teologi, dari sisi madhab yang ada di Islam Nusantara ini. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya ya, terutama dari rekan-rekan di Universitas Islam Negeri Raden Intan di Lampung yang sudah mengundang saya untuk berbicara mengenai revitalisasi peradaban Islam Nusantara. Nah, kalau kita rentang ya sejarahnya dan juga hingga perkembangan hingga saat ini, apa yang dinamakan Islam Nusantara itu mengikuti jelas yang kita ketahui secara teologis itu berada di titik pemikiran keagamaan yang wasati ya, yang tengah-tengah. Tapi tentu yang moderat, yang wasati ini bukan hanya semacam jargon. Jadi ada dari segi pemahaman keagamaan itu memahami antara yang nakli, antara yang teks-teks dari Quran dan hadis, dan juga yang akli itu seimbang. Tentu kita bisa menguraikan ya teman-teman di UIN lebih memahami hal ini dengan lebih baik, tetapi bukan hanya secara interpretasi, tetapi juga secara pengalaman praktik keagamaan. Karena apa? Salah satu sebab yang menjadikan langgam keberislaman di Indonesia, terutama dalam konteks Islam Nusantara ini, bahkan bukan hanya Indonesia ya, tapi Asia Tenggara, itu masuk karena melalui pintu sufistik. Satu, yang kedua melalui pintu saudagar. Jadi tidak ada itu perang dan sebagainya. Tentu konflik ada di sini, kita tidak menafikan ya. Setiap masyarakat itu punya konflik, setiap bangsa punya konflik, tetapi mode Islamisasi yang berkembang ratusan tahun itu karena banyak diliputi oleh cara berpikir dan juga jaringan intelektual sufisme, itu kemudian yang menjadikan langgam dari Islam Nusantara itu menjadi wasati, moderatan. Oke, baik Mas Zaki. Kita ketika berbicara tentang Islam Nusantara di Indonesia ini tentunya kaitan erat dengan adanya kajian kitab kuning ya Mas Zaki. Nah, dalam hal ini tentunya kitab kuning ini kan dalam artian sangat detail sekali ya dalam suatu amaliyah jika diterapkan dalam konsep seperti halnya tekstual gitu. Akan tetapi mungkin ada beberapa hal yang sifatnya dalam kajiannya harus dipahami secara kontekstual gitu ya Zaki. Nah, dalam hal ini kira-kira bagaimana menurut Mas Zaki terkait dengan pemahaman kitab kuning yang ada di Indonesia ini? Saya berpikir bahwa kitab kuning ini menjadi semacam ini ya, buku apa istilahnya, mungkin pedoman, panduan, garis-garis besar tanda petik, atau the canon of Islamic books untuk bukan hanya kiai dan juga para pengkaji kitab kuning di Indonesia. Cara memahami Islam itu bagaimana yang melalui kitab kuning, terutama yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama misalnya. Tapi bukan hanya Nahdlatul Ulama, organisasi lain juga ada, terutama yang tradisional ya. Kita tahu banyak organisasi tradisional di Indonesia juga selain NU. Nah, melalui kitab kuning mereka memahami Islam yang ditulis pada masa lalu. Tetapi memang ada beberapa, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai problematik. Ada produk pemikiran di masa lalu yang kalau kita terapkan saat ini kita dianggap bisa sebagai mungkin tidak moderat seperti itu. Nah, walaupun misalnya kemarin kita memiliki sebuah seminar yang sangat baik, walaupun kiai, santri dan sebagainya beranggapan atau mungkin menjaga pandangan masa lalu, tetapi dalam prakteknya keseharian mereka itu tentu sangat memahami Islam, bahwa Islam harus ditubuhkan dengan cara-cara
yang baik, dengan konsensus, dengan perdamaian, tanpa kekerasan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga tidak dimaknai serta-merta terus kemudian menghalalkan berbagai kekerasan. Ini salah satu contoh ya. Contoh lainnya banyak, tapi kalau bisa disingkat bahwa kitab kuning ini kan sangat luas, tetapi melalui kitab kuning cakrawala pemikiran keislaman di Indonesia itu menjadi seluas samudra, tapi juga dalam. Nah, kita kedalamannya kan tidak tahu ya seperti Iya, itu. iya, iya. Oke, yang terakhir mungkin Mas Zaki terkait dengan akhir-akhir ini kan masih banyak ya konflik-konflik di Indonesia ini, karena memang Indonesia ini adalah multikultural dan juga multi keagamaan, sehingga bagaimana sih konsep yang ditawarkan di Indonesia ini agar masyarakat kita ini menjadi moderat dalam berpikir, sehingga konflik apapun yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Mungkin Mas Zaki ada solusi-solusi tip-tip untuk kami ini. Baik, ini kan konsep besarnya pojok moderasi ya di pusat kajian moderasi beragama. Jadi pada intinya kembali kalau melalui falsafah yang ada di Quran misalnya, ya berdakwah dengan cara-cara yang baik dan juga hikmah ya. Hikmah itu juga terkait pemahamannya sangat tentang kebijakan, kebijaksanaan, kearifan, falsafah dan lain sebagainya. Nah itu yang paling penting. Jadi mengajak sesuatu tanpa memaksa. Karena tadi dinyatakan bahwa masyarakat Indonesia ini multikultural, terus juga bukan hanya berbeda secara budaya ya, tapi juga agamanya juga beda. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya Islam moderat juga dipahami sebagai pemaksaan. Misalnya yang tidak Islam harus Islam, tentu bukan itu ya. Tetapi bagaimana caranya sesuai dengan Quran juga, ya umatan wasaton, umat yang moderat, Islam yang moderat ini menjadi saksi dalam pengertian. Kalau kita pahami arti kontekstual dari ayat ini, yang dimaksud dengan umatan wasaton, kita harus berpikir, kita harus menimbang sesuatu dan juga berperilaku secara moderat. Gitu. Jadi secara moderat dalam pengertian secara akhlaki, secara etis. Jadi kalau kita bermuamalah ke orang lain yang berbeda, ya kita sesuai pakai dengan cara-cara moralitas etika yang ada di masyarakat setempat dengan tentu perbuatan yang dianggap semua baik misalnya. Jadi kita tidak ada pemaksaan sama sekali. Adapun pengertian yang kedua terhadap umatan wasaton, umat yang moderat itu menjadi semacam rekonsiliator dari berbagai macam perbedaan supaya kita tetap berada di dalam titik temu masalah kebangsaan. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Zaki. Dalam hal ini kita sudah banyak dapat ilmu dari beliau. Semoga apa yang disampaikan, yang dipaparkan oleh beliau menjadi satu hal yang bermanfaat bagi kita untuk bisa bersikap dan berpikir secara modern. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Kami dari Pojok Moderasi UIN Raden Intan Lampung mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mas Zaki. Sama-sama. Bila topik wal hidayah, wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.